Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa inallahi wa alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa kafa musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilina syarrafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Majelis Taklim Dian Yusuf Al-Qalbu yang saya hormati dan Allah muliakan, bil khusus Syekhina Kiram Al-Mukarram, guru kita semua yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita. Hum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama-ulama, guru-guru, para ustaz-ustazah itu adalah merupakan neonnya dunia, lampunya akhirat. Di dunia bisa memberikan penerangan, pun di akhirat bisa memberikan cahaya. Maka oleh karenanya jangan sampai kita putus mendoakan para guru-guru kita. Bil khusus di sini Kak Ustaz Husin, Kak Haji Mardi, juga ketua majelis taklim, karena kalau tidak ada ketua, mana mungkin kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Makanya mudah-mudahan khusus guru kita, umum kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan ditambah-tambah barokah, tambah-tambah manfaat, tambah-tambah jauh lagi bisa memberikan manfaat kepada kita semua, tambah-tambah umurnya, tambah-tambah rezeki dan miliknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Puja-puji tentunya kepada Allah Rabbul Ijadi, syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Ingat, kita hadirnya ke tempat ini bukan dikarenakan kita sehat, karena banyak yang sehat gak bisa hadir. Bukan dikarenakan kita kuat, karena banyak yang kuat pun gak bisa hadir. Jadi hadirnya kita ke tempat yang mulia ini hakikat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan kita, Allah menyatukan kita di tempat yang mulia ini. Makanya harapan mudah-mudahan tempat ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salam tentunya kepada panutan alam Nabi kita tercinta, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, khusus kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya awwalal gharibi, salam alaika, amun wa salamun, salam alaika ya awwalal gharibi, salam alaika, amun wa salamun, salam dinukal Islamu, salam alaika ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakumat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan ala sayyidina Muhammadin nabi tarhamu bil umam wa ta'maliku bil ma'ruf wa tuqra bil khawaitu wa tunaru bil rahim wa usul khawatim wa yustasqal qamamu bil wa'il karim wa ala alihi wa sahbihi apalagi kalau misalnya kita sebelum tidur sholawatan, kalau enggak ya ketika kita bekerja pun kita baca sholawat dengan niatan tujuan supaya kita diakumat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang itu ujian cobaan banyak sekali yang datang kepada kita. Situasi kondisi serba sulit. Jangankan kita mau melamar kerja, yang sudah kerja pun dikeluarkan sekarang ini. Benar nggak Pak? Benar boh? Benar baik lah, bukan apa? Masya Allah, makanya apa? Kuatkan keimanan, kejar terus ilmu, karena itu akan menopang kita bisa tetap dan kuat istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Penduduk makin banyak,
ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Kuatkan iman, kuatkan ilmu. Makanya alhamdulillah hadirin kaum muslimin, kita Allah berikan kesempatan untuk bisa taklim bersama. Siapa tahu mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi hadirin kaum muslimin, di zaman sekarang itu nilai-nilai keimanan sudah bergeser jauh. Karena kenapa? Dulu kalau ada anak perempuan, dulu ini mah dulu, kalau ada anak perempuan, amit-amit naudzubillah ya, kalau ada anak perempuan hamil di luar nikah, ibu tabu bahkan malu kita. Sekarang jadinya keren. Benar. Sekarang keren Pak. Dicobaan pula. Ibu-ibu lebih menghormati selingkuhan daripada yang poligami. Benar. Itu poligami mah dicaci maki dihina, padahal agama mengaku baik itu. Dan jadi masalah. Bahkan menghormati yang selingkuh sekarang. Ini pergeseran hadirin kaum muslimin. Makanya dinyata hadirin kaum muslimin, terkadang sekarang itu tontonan jadi tuntunan, tuntunan malah jadi tontonan. Paham? Itu paham ya sama doa amat hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kuatkan fondasi kita, kuatkan. Nih di zaman sekarang itu, makanya di zaman sekarang khususnya umat baginda Nabi itu lebih banyak lagi hadirin kaum muslimin godaan dan cobaan. Banyak. Dulu di zaman Nabi Musa ada perintahan dari Raja Zalim Fir'aun, kalau ada anak laki-laki bunuh, kan begitu. Kalau ada anak laki-laki bunuh, makanya susah dan sulit di zaman Fir'aun itu anak laki-laki yang selamat Nabi Musa. Di zaman sekarang jangankan sudah lahir, sebelum lahir sudah dibunuh. Berarti ada sudah banyak hadirin kaum muslimin. Benar. Di zaman Nabi Lut terkenalnya kaum Sodom. Aku ayeuna geus loba jelema hararan jana eta. Barale hadirin kaum muslimin. Banyak kaum Nabi Lut di zaman sekarang. Laki-laki suka sama laki-laki, atuh ngadu terong bener. Allah karim. Awewe jeung awewe eta beukieun eta kumaha carana nya. Allah karim. Inilah akhir zaman. Makanya kuatkan iman, kuatkan Islam, kuatkan fondasi kita hadirin kaum muslimin. Dulu ada yang ngaku Tuhan, zaman sekarang pun ada yang ngaku Tuhan. Dulu di umat sebelum baginda Nabi ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku Rasul. Zaman sekarang pun banyak hadirin kaum muslimin. Dulu banyak yang ngaku wali, zaman sekarang pun banyak yang ngaku wali hadirin kaum muslimin. Benar apa benar? Makanya kuatkan keimanan, kuatkan fondasi kita. Nah anehnya lagi, anehnya hadirin kaum muslimin, manusia di zaman sekarang itu gampang aneh, gampang heran. Ada orang yang bisa nurunin hujan, banyak pengikutnya. Benar. Banyak pengikutnya, padahal sesat. Ada orang yang bisa terbang, banyak pengikutnya. Padahal baginda Nabi sudah menancapkan kepada kita, jangan dulu lihat orangnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bisa ini itunya, lihat dulu akhlaknya. Lihat dulu akhlak, dia sopan santun apa tidak, dia tawadhu apa tidak,
dia bagus saatnya apa tidak, hadirin kaum muslimin. Terkadang kita mah yaitu tadi, gampang heran, gampang aneh. Ada orang yang bisa terbang, banyak pengikutnya, padahal makhluk Allah pun ada yang bisa terbang, burung bisa terbang. Benar. Ada orang yang bisa jalan di atas air, aneh, ramai pengikutnya, padahal makhluk Allah ada yang bisa jalan di air, kodok, bangkong misalnya. Benar. Ya makanya ada orang yang bisa lurus bumi misalnya, hadirin kaum muslimin, padahal ajaran yang keluar dari jalur agama Islam, ramai banyak pengikutnya, padahal ada makhluk Allah juga yang bisa caci, kita bisa caci. Benar. Nah makanya kita tuh harus melihat dalam segi akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ketawaduannya, sopan santunnya, hadirin kaum muslimin. Kalau saja seandainya kita gampang percaya, kita ngegugu misalnya ikut kepada orang-orang yang tidak jelas seperti itu, hadirin kaum muslimin, di mana fondasi kita, di mana syahadat kita? Kita ini kan sudah benar-benar ditancapkan sama orang tua kita, sama guru-guru kita, sejak dari dulu kita diajarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Aku bersaksi ya Allah dan meyakini ya Allah bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, kan begitu dalam hati. Kemudian dan aku bersaksi ya Allah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kadang-kadang sekarang hadirin kaum muslimin, ada yang ngaku Nabi, banyak pengikutnya yang padahal jelas-jelas kata baginda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kuatkan fondasi kita. Kalaupun misalnya ada orang yang ngaku nabi datang kepada kita, jenggotnya panjang, jangan diguguk. Kalau ada orang yang ngaku rasul, ngaku nabi, walaupun sorbannya beber kayak Batman, jangan diguguk. Kayak Superman juga jangan diguguk. Lagian Superman ngapain kita ikutin? Aneh Superman itu. Aneh Superman mah. Kenapa? Kok sepaknya di luar? Orang mau pakai sepak di dalam, ya pakai sepak di luar. Makanya jangan diikutin. Allah jadi kuatkan makanya keimanan kita, kuatkan fondasi kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu baik kita mengajarin ke anak-anak kita sebelum tidur sifat yang 20. Wujud tidak maqam khalafatul hawadisi diyahu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan ma'aliman hayat sami'an basiran mutakaliman adam hudus lana mumasalatul hawadisi itiyadul lighairihi ta'adud adus karaha jahlun mautun samamun umyun bukmun ajizan mukrahan jahilan mautan asama amma abkaman canya hokeneh baik. Canya hokeneh baik. Gampang ya, tinggal buka. Ayah insya Allah. Hadirin kaum muslimin, kalau kita ingat zaman dulu, masya Allah, tabarakallah, luar biasa zaman dulu mah.
Di musola ada yang baca rawi, di masjid itu ada yang baca marhaban. Kemudian di rumah-rumah itu ada pengajian. Ada yang ejah-ejahan, benar kamu? Alif Jabar A, Alif JRI, Alif PS, rame. Maghrib itu rame. Zaman sekarang hadirin kaum muslimin, anak-anak muda, remaja-remaja, anak-anak kecil sulit, paling riweuh. Kadang-kadang mereka supaya kalau orang tua nganterin anaknya ke masjid, dianya kagak ikut ke masjid, nganterin doang ke masjid. Atau ribut anak-anaknya di masjid, dia aja kagak ke masjid. Ada kan begitu ada? Oh pak, tapi ini mau ayat ini jauh, jadi mau ayat. Masya Allah, dulu makan rame. Di ini ada yang baca marhaban, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika rame dengan bacaan Al-Quran. Sekarang yang paling di pinggir jalan itu ibuku sayang. Allah. Paling ada religinya dikit aja. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Aduh menyawa, aduh sarari, aduh. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salat kembali lagi. Kemarin kan kita sudah bahas, kemudian caranya kita kencing pun dibahas, benar kan? Laki-laki itu harus jongkok, kemudian bujur naik apa? Bujur naik, duduk ke kaki kiri. Ini duduk kaki kiri nih, begini kalau kencing tuh. Duduk. Dan kemudian hadirin kaum muslimin, kita sholat. Sholat itu rasapi hayati kita itu dalam melaksanakan sholat, supaya sholat kita itu bermanfaat, supaya sholat kita itu akan menjadi penolong kita kelak nanti di Qadiratul Jalil, nanti di hadapan Allah Subhanahu. Jangan sampai kita sholat dari dulu sampai sekarang nggak pakai ilmunya, kemudian pas begitu kita nanti di hadapan Allah ternyata sholat kita rusak semua. Nauzubillah, subhanallah, ini. Makanya sholatlah dengan ilmunya, insya. Kayak seperti kita hadirin kaum muslimin baca Fatihah, kan Fatihah itu termasuknya rukun sholat Fatihah itu. Makanya Fatihah kita baca Fatihahnya harus rapi, jaga makhorijnya, jaga huruf-hurufnya, jaga tajwidnya, hadirin kaum muslimin. Apalagi kalau misalnya kita dalam sholat yang tidak bersuara, zuhur misalnya, atau asar misalnya, atau hadirin kaum muslimin di rokaat kedua, ketiga ya setelah tahiyat awal, kan itu kita pelan baca Fatihahnya, gak bersuara maksudnya. Nah itu jangan sampai kita menyalahi aturan tajwidnya. Kadang-kadang ada saja masih kita baca Fatihah begini bacanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada begitu ada? Bacaan Fatihah begitu sah tidak sah. Kalau kita dalam sholat bacaan Fatihah seperti itu tidak sah. Harusnya bagaimana? Diwasal, hadirin kaum muslimin. Wasalnya bagaimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di wasol jangan sampai kita itu napas masih ada tapi baca Fatihahnya kayak berhenti, itu menghilangkan huruf. Kalau dalam sholat dibacanya Fatihah itu tidak sah sholatnya. Osok karena itu osok keneh bah. Atau kumaha beneran sholat kita sah apa enggaknya kan kita nggak tahu berarti. Yang penting kita sah dulu menurut aturan fikihnya. Makanya hadirin kaum muslimin, baca Fatihah itu jaga hurufnya, jaga makhorijnya, jaga tajwidnya. Jangan sampai yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Minimal Fatihahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan begitu. Kan kita kalau misalnya di sholat yang pelan, gak ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Angel. Nggak ada yang baca kayak gitu. Pas cepet kan. Nah makanya boleh nggak apa-apa kita cepat asalkan sesuai dengan ilmu tajwidnya. Yaitu tadi harus diwas. Gimana kalau misalnya saya bacanya gak kuat napasnya ngeskolot, ulama ngeskolot. Kadang-kadang ngicep ngedipin mata samiku sakali. Dilapan samiku sakali. Napasnya kan ngap-ngapan, ulama ngesekuat kumaha. Tidak apa-apa. Agama itu tidak memaksakan hadirin kaum muslimin. Maka silakan asalkan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau misalnya nggak bisa diwas, kan ada aja Pak. Benar ada aja kan. Nah makanya caranya begitu. Jangan sampai kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya buka lagi Fatihahnya, buka lagi. Kita jangan suka kepedean. Mentang-mentang pada geus bisa tara dibuka, berarti utara dibuka, jalan dibuka, tiluk dibuka. Makanya buka hadirin kaum muslimin. Ini kan tujuannya ibadah sholat kita pingin sah. Masalah diterima dan tidaknya itu kan aturan Allah Subhanahu. Minimal kita sesuai dengan ilmunya, minimal kita sesuai dengan fikihnya. Baca Fatihah yang benar. Kan begitu. Kadang-kadang ada aja yang jadi imam. Iya kita jadi goerel. Goerel lagatu di alaihim. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Itu jangan goerel. Menangis kolot kadang-kadang. Mau ada eta, mau koman eta, imam lagi etak keneh bae. Pas begitu giliran ada, aku napas tengah-tengah. Eta kabeneran langsung kuduna uduk bangko kan, hangit bangkoman. Kadang-kadang itu ya Allah kita hadirin kaum muslimin, awas baca Fatihah
jaga hurufnya, jaga makhorijnya, jaga tasydidnya, jaga tasydidnya dalam bagian khususnya ketika kita dalam sholat disentak, kalau cekron dalam disentak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan disentak kalau naik tasdidan. Kadang-kadang kan kita baca ya karena berdua ya karena saya berubah. Hadirin kaum muslimin, Quran berubah. Kalau nggak ada tasydid itu berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau pakai tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dihilangkan tasydidnya ya na'budu wa iyyaka nasta'in, berubah. Nauzubillah, subhanallah. Itu artinya hanya kepada matahari aku beribadah, hanya kepada matahari aku meminta pertolongan. Jauh hadirin kaum muslimin berubah. Nah makanya pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini mah banyak di medsos itu banyak. Apa mau pakai nada, pakai nagmah, pakai lagam, enggak silakan. Ada yang pakai nagmahnya itu hadirin kaum muslimin. Ada yang begini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang, nada yang ketiga turun. Kadang-kadang kita mah terpesona dengan nada, terpesona dengan irama, terpesona dengan lagu, padahal makhorijnya acak-acakan. Nah itu kita mah kadang-kadang nilainya suara, nilainya lagu, oh bagus, padahal makhorijnya acak-acakan. Dan kita jangan sampai dikalahkan sama langgam. Udahlah bawaan sendiri aja, udah kita kan dulu aja biasa abata saja.
Terus ngaji lah hadirin kaum muslimin. Nah itu buka lagi Fatihahnya. Makanya ingat kalau zaman rumah banyak yang masih meja benar bu. Enak di rumah. Mim Jabar Mata Jabar Ta Sin JRC Ya Jabar Ya Mata Siap. Kembali lagi hadirin kaum muslimin. Itu Fatihah, rapikan Fatihah dalam sholatnya, rapikan. Gimana yang wasol coba bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wasol, jangan berhenti tapi bacanya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu membuang huruf hadirin kaum muslimin harus diwasol. Makanya buka lagi Qur'annya, buka lagi Fatihahnya, karena itu menyangkut ibadah sholat. Harus rapi, jaga tasbihnya, jaga makhluknya, jaga huruf-hurufnya hadirin kaum muslimin. Mudah-mudahan semuanya berkah, bisa istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan semuanya dikuatkan lahir batin, dikuatkan iman Islam, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh-soleha tercapai cita-citanya semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun ala kadarnya. Guru Ilian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Upin-ipin pergi ke sawah, maafin kalau ada yang salah. Wa semaka wa kurek wa